Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia ya pastinya. Kali ini kita akan belajar mengenai kenali bakat dan minat pada diri kita yuk. Setiap orang pastinya memiliki bakat dan minatnya masing-masing ya. Hanya saja, mungkin masih ada beberapa orang yang belum menyadari apa sih sebenarnya bakat dan minat yang dimiliki. Padahal penting banget loh untuk mengetahui bakat dan minat kita. Karena dengan mengetahui bakat dan minat, maka kita dapat mengenali diri kita sendiri, lebih terarah untuk memilih karir, serta nantinya bisa membantu untuk mengembangkan karir kita juga. Nah teman-teman, bakat dan minat itu berbeda loh ya. Kita bahas satu persatu yuk, dimulai dari pengertian bakat dulu. Bakat didefinisikan sebagai kemampuan alamiah atau bawaan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baik yang bersifat umum atau khusus. Intinya, bakat merupakan potensi yang dimiliki seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Contoh, seseorang yang berbakat melukis akan lebih cepat mengerjakan pekerjaan lukisnya dibandingkan seseorang yang kurang berbakat. Jenis-jenis bakat ada dua. Yang pertama, bakat umum. Nah, bakat umum ini merupakan kemampuan berupa potensi dasar yang bersifat umum, biasanya dimiliki oleh semua orang. Contohnya, mampu berpikir, mampu berjalan atau bergerak, kemudian berbicara, menulis, ataupun membaca, itu merupakan bakat umum. Jenis bakat yang kedua, ada bakat khusus. Merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus. Artinya, tidak semua orang memiliki atau hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai jenis-jenis bakat khusus. Nah, apa saja sih jenis-jenis bakat khusus itu? Yang pertama ada bakat verbal. Bakat verbal merupakan sebuah potensi khusus yang dimiliki seseorang dalam kemampuan verbal yang ditunjukkan dengan konsep atau dalam bentuk kata-kata. Nah, biasanya seseorang yang punya bakat verbal itu pandai dalam mengolah kata-kata menjadi sebuah konsep yang tertata rapi serta mudah dipahami oleh semua orang. Contoh pekerjaan yang membutuhkan seseorang yang memiliki kemampuan verbal yaitu guru, kemudian juga ada presenter, ada juga pengacara ya. Yang kedua, bakat numerikal. Bakat numerikal merupakan sebuah kemampuan khusus yang dimiliki seseorang di bidang matematika atau bentuk angka. Nah, biasanya orang yang punya bakat numerikal ini cenderung suka menghitung, kemudian juga lebih teliti dan lebih selektif pastinya. 3. Bakat skolastik. Nah, bakat skolastik ini merupakan kemampuan dalam penalaran, mengurutkan, berpikir dalam pola sebab akibat, menciptakan hipotesis, mencari keteraturan konseptual atau pola numerik, dan biasanya kelebihannya yaitu pandangan hidupnya umumnya bersifat rasional. Contoh pekerjaan yang dapat dikembangkan oleh seseorang yang memiliki bakat skolastik itu adalah ilmuwan, kemudian juga programmer bisa ya. 4. Bakat abstrak. Bakat abstrak adalah sebuah kemampuan khusus yang dimiliki seseorang dalam hal pemetaan. Contohnya membuat pola, rancangan, ukuran, bentuk, ataupun posisi-posisinya. Contoh bakat abstrak adalah seorang arsitektur, karena arsitektur itu biasanya punya kemampuan dalam menentukan pola, kemudian juga bentuk, tata ruang sebuah bangunan. Nah, kejelian dalam menentukan pola menjadi sebuah kelebihan bagi orang yang memiliki bakat abstrak. 5. Bakat mekanik merupakan kemampuan memahami prinsip-prinsip umum ilmu pengetahuan alam, tata kerja dalam perkakas sederhana, mesin, dan juga peralatan lainnya. Nah, ini contoh pekerjaannya itu biasanya seorang teknisi mesin. 6.
bakat relasi ruang atau spasial merupakan kemampuan berpikir visual dan memahami benda-benda yang mempunyai 3 dimensi. Nah, biasanya mempunyai kepekaan yang tajam terhadap detail visual dan dapat menggambarkan sesuatu dengan begitu hidup, melukis ataupun membuat sketsa ide yang jelas, serta dengan mudah menyesuaikan orientasi dalam ruang 3 dimensi. Nah, biasanya contoh pekerjaan yang sesuai itu dimiliki oleh para arsitek, fotografer, kemudian artis, kemudian pilot, bisa juga insinyur mesin ya. 7. Bakat kecepatan ketelitian klerikal merupakan bakat tentang tugas tulis-menulis, ramu-meramu untuk laboratorium, kantor, dan lain-lainnya. Nah, contoh seseorang yang memiliki bakat kecepatan ketelitian klerikal adalah seorang ahli kimia. 8. Bakat bahasa merupakan bakat tentang penalaran analisis bahasa, misalnya untuk jurnalistik, stenografi, penyiaran, editing, hukum, pramuniaga, dan lain-lainnya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai 8 jenis bakat khusus. Selanjutnya, kita belajar tentang minat ya teman-teman. Apa sih pengertian minat itu? Jadi, minat ini beda ya sama bakat. Kalau minat itu artinya suatu keadaan di mana seseorang menaruh perhatian terhadap suatu hal atau aktivitas dan disertai keinginan untuk mengetahui, memiliki, mempelajari, dan membuktikan lebih lanjut. Jenis minat ada 2. Yang pertama adalah minat vokasional, merupakan minat terhadap bidang-bidang pekerjaan. Nah, minat vokasional ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada minat profesional. Contoh minat profesional yaitu minat pada bidang keilmuan, kemudian juga seni dan kesejahteraan sosial atau peduli akan orang lain gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada minat komersial. Contoh minat komersial yaitu minat pada bidang pekerjaan, akuntansi, dunia usaha, periklanan, kesekretariatan, dan juga jual beli. Nah, yang terakhir ada minat kegiatan fisik. Contoh minat pada kegiatan fisik misalnya seperti ketika kita punya minat pada bidang mekanik ataupun kegiatan luar lainnya. Kemudian yang kedua ada minat avokasional. Nah, minat avokasional ini merupakan minat terhadap suatu hal yang dilakukan untuk memperoleh kepuasan atau dilakukan atas dasar hobi. Beberapa contohnya misalnya kayak ketika kita petualang, kemudian juga hiburan, kemudian apresiasi dan juga ketelitian. Nah, itu semua tadi masuknya kepada minat avokasional. Apa saja sih faktor pendukung minat dan bakat? Nah, faktor pendukung minat dan bakat ini ada 2 ya teman-teman. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini dibagi menjadi 2, yaitu faktor bawaan dan juga faktor kepribadian. Nah, faktor bawaan atau genetik ini merupakan faktor yang mendukung yang mana berasal dari orang tua ataupun dapat dikatakan sebagai warisan bakat yang dimiliki oleh ayah ataupun ibunya. Nah, faktor intern yang kedua ada faktor kepribadian. Nah, di sini perkembangan bakat tergantung pada diri kalian masing-masing. Kemudian yang kedua ada faktor ekstern. Faktor ekstern itu dipengaruhi oleh lingkungan ya. Ada 3. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga itu merupakan tempat awal untuk mengetahui bakat dan menjadikan ajang pelatihan bakat yang ada pada diri seseorang, di mana orang tua itu seharusnya dapat membimbing anak dalam menggapai bakat. Kemudian lingkungan yang kedua ada lingkungan sekolah. Nah, dalam lingkungan sekolah ini dapat digunakan untuk kalian proses belajar mengajar ya, di mana dapat mempengaruhi minat dan juga bakat yang dikembangkan secara intensif dan juga nanti akan dibantu oleh guru dalam proses pengembangan bakat di sekolah.
Kemudian yang terakhir ada lingkungan sosial. Nah, di lingkungan ini pasti berhubungan dengan banyak orang ataupun masyarakat. Jadi, kalian diharapkan dapat mengembangkan bakatnya bersama masyarakat dan juga dapat bertukar pengalaman dengan masyarakat sehingga nantinya akan lebih berbakat dalam mengembangkannya juga. Sekarang kita bahas mengenai cara mengenal bakat dan minat yang ada pada diri kita. Yang pertama, temukan hal yang kamu sukai. Nah, menemukan hal yang disukai itu bisa dibilang susah-susah gampang ya. Kenapa? Karena ada tipe orang yang menyukai banyak hal dan dilakukan secara bersamaan. Mungkin itu bisa membuat kita cukup sulit ya untuk mengetahui hal apa saja yang disukai. Nah, untuk mengetahuinya, sebaiknya temukan hal yang paling kamu sukai dan ingin dilakukan setiap saat. Melalui cara ini, kamu akan lebih mudah dan cepat mengenal bakat serta minat dan potensi diri yang disukai. Kemudian cara yang kedua, amati hobi kalian. Nah, dengan mengamati hobi, maka bisa membantu menemukan pada minat dan bakat yang ada pada diri kalian. Hobi itu contohnya seperti misalkan kalau kalian punya hobi fotografi. Nah, ternyata hobi tersebut merupakan bakat terpendam yang ada di diri kamu sebagai seorang fotografer profesional. Kemudian cara yang ketiga, mencari pengalaman. Jadi, cara mengetahui minat, bakat, dan juga potensi diri yaitu dengan mencari pengalaman yang banyak. Kadang manusia kan gak pernah tahu ya, aktivitas yang dilakukan itu merupakan salah satu bakat yang dimiliki atau bukan sih. Karena kadang kita punya aktivitas yang sangat banyak atau sangat luas, jadi mungkin kita gak pernah kepikiran, oh ternyata bakat saya di sini gitu ya. Nah, maka dari itu, inilah kenapa kita harus mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, karena bisa saja pengalaman yang baru itu bisa membawa kita untuk menemukan bakat yang terpendam selama ini. Cara yang keempat, melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah, cara lain yang bisa digunakan untuk mengetahui bakat dan minat yaitu melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Karena di sekolah pastinya banyak kegiatan ekstrakurikuler yang bisa diikuti. Nah, di sana kalian bisa mengembangkan bakat dan juga minat yang kalian miliki. Jadi, kalian harus memilih kira-kira ekstrakurikuler mana sih yang paling cocok yang bisa digunakan untuk mengembangkan bakat dan minat kalian. Cara yang kelima yaitu mengetahui nilai positif atau kelebihan dari diri sendiri. Nah, ini penting banget ya, karena dengan kita mengetahui kelebihan kita, berarti kita bisa lebih mengenal tentang diri kita sendiri. Nah, pada saat kita bisa mengenal diri kita sendiri, maka kita juga akan lebih mudah untuk bisa menemukan bakat dan juga minat yang kita miliki. Kemudian selain hal-hal yang sudah disebutkan di atas, kalian juga bisa mengetahui atau mencari bakat dan minat kalian dengan cara mengikuti tes bakat dan minat. Tapi ini hanya dilakukan ketika memang kalian merasa sudah sangat membutuhkan ya. Nah, dari cara-cara tadi, semoga kalian bisa menemukan bakat dan minat kalian, kemudian bisa mengembangkannya dengan baik, yaitu dengan cara latihan terus-menerus atau mengasah bakat dan juga minat yang kalian miliki, agar nantinya bisa berkembang dengan baik. Demikian materi mengenai bakat dan minat yang sudah kita bahas. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat ya teman-teman. Sampai bertemu lagi pada materi selanjutnya. Bye-bye.